Guys, karena tadi semakin kesini semakin lebat kayak gini nih, kalian lihat ya jalanannya. Nah guys, jadi lu beli makanan KP karena gak ada tempat, hujan, mereka habis tempat nih ngempet ya. Kalau hujan fasilitasnya masih tidak memadai. Kita sarapan dulu guys sebelum berangkat. Oke, ayo berangkat. Kali ini kita nggak pakai mobil ya, karena jaraknya juga dekat, cuma 34 km doang. Jadi kita pakai motor biar lebih cepat. Kita sampai di kawasan wisata Gunung Puntang. Yang pertama tuh ada Taman Bougainville ya di bagian luarnya. Nah, kebetulan kali ini kita akan eksplornya di wisata yang ada di dalam. Nih gapuranya, warna wisata Gunung Puntang. Kita beli dulu tiket dan lain-lain di sini. Aku mau tiket sama kembali. Kasih balik. Itu udah masuk parkir ya? Udah. Tapi waktu saya ke sini kalau nggak salah di atas tuh ada Yang minta di foto aja, orangnya nanti lapor ke situ. Oh, tapi tetap dikasih makasih aja. Jangan. Jangan. Jangan di foto aja. Oke. Kasih deh. Ya. Santai. Ini scan sini ya? Boleh, maaf ya. Kalau kalian mau explore area dalam kayak gue guys, gue saranin bawa kendaraan ya dalam, jangan disimpan di parkiran luar terus kalian jalan kayak gini, karena ke dalamnya lumayan jauh, apalagi kalau misalkan kalian bawa orang tua, anak-anak gitu ya. Ini lumayan jauh nih ke dalamnya. Tapi itu kembali lagi sih ke kalian. Kalau kalian memang mau dari area luar ke dalamnya jalan atau jogging ya silakan. Kalau gue kan kebetulan nantinya mau hiking, jadi gue bawa kendaraan ke parkiran atas gitu yang ada di dalam kawasan Puntangnya. Dari sini aja suasananya udah beda ya, udah banyak pohon-pohon tinggi, udaranya juga udah udara gunung banget gitu ya, adem gitu. Walaupun panas dia dingin tetap. Dan ini weekend makanya agak rame gitu ya kondisi kawasan Gunung Puntang ini. Nah ini tukang parkir yang gue tungguin tadi di pintu masuk. Kenapa udah bayar parkir tapi masih ada penjaga parkirnya. Ini keluaran tuh udah dari sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2023 atau 2024 awal. Dan tidak ada perbaikan. Ini adalah peta hiking yang akan kita tempuh guys. Jadi cuman kayak letter U gitu. Jalanannya tuh kecil, ditambah tanah sama bebatuan ya. Dan ini guys, ini agak creepy, lihat ada rumah yang entah rumah siapa itu, gubuk ya. Itu agak creepy karena kondisinya di tengah hutan kayak gini ya. Nih kalian lihat nih sekeliling, dan ya ini gak ada siapa-siapa. Kayaknya memang orang tuh kalau ke Berg ya ke Berg aja ngopi gitu. Kita lanjut lagi. Di sini tuh sepanjang perjalanan kita banyak nemuin air kayak gini. Nih ya. Dan ini tuh jernih banget dan super dingin. Kalau pernah pegang air kulkas, ini air kulkas yang kayak mau jadi es bentar lagi gitu loh. Sama sekarang ini jalan kita
Entah kenapa ada 3 jalan nih. Ada ke sana, ya. Ini juga ada ke sana. Sini. Ini ada jalur buat ke sana juga. Sama ada jalur buat ke atas. Ya. Sedangkan tadi di peta itu jalannya cuman satu gitu doang kan. Nanti persimpangannya itu ada di atas. Jangan ini udah ada 3 jalan. Ini harus ngambil mana? Dan nggak ada petunjuk. Ini kekurangan buat pengurus atau pegawai perhutani di sini, karena ini membingungkan wisatawan. Gue baru pertama kali naik ke sini karena biasanya cuma di beg doang, ngopi makan gitu ya. Ini baru pertama kali naik. Tapi kita cobain aja terusin jalannya ke atas. Let's go. Sama sepanjang jalan tuh kita nemuin banyak pohon. Kayaknya sih ini pohon karet ya. Nih kalian bisa lihat. Nih ada penampungan-penampungannya kayak gitu. Dan ini tuh ada karetnya guys. Tuh. Nah, dan ini cukup banyak pohon yang ada penampungannya kayak gini. Nah, termasuk yang di depan kita juga tuh itu dia ada. Jadi kayaknya selain dijadikan tempat ekowisata, di Gunung Puntang ini dijadikan pertanian karet mungkin ya. Jadi kalau buat yang pertama ke sini agak membingungkan, banyak jalur yang ke sana ke sini. Jadi buat perhutani yang ngurus Gunung Puntang, coba lu kasih petunjuk jalan. Ini kalau gue nyasar, gimana? Ilmu bertahan hidup aja nggak ada. Nemu pohon karet aja baru sekarang gitu loh. Cobalah. Dan guys, ada kayak apa? Curug kalau bahasa Sunda tuh. Kalau bahasa Indonesia air terjun. Dan kayaknya kita salah jalan karena ini kayak yang buntu. Ini kayak buntu guys. Ini kayak yang nggak ada jalan lagi. Ini nemu yang kayak gini. Ini lumayan bagus. Jalannya semakin mengerikan guys. Lu lihat nih, makin kosong, gak ada orang. Terus banyak pohon yang melintang juga. Dan kayaknya ini cukup terjal ya. Sama ini juga kita agak bingung. Ini kita tengah hutan banget. Kita mau nanya siapa di sini. Jadi tolong buat perhutani yang mengurus Gunung Puntang, coba infografisnya dibenerin karena ini buat orang-orang yang pertama kayak saya Pak nih bingung Pak, kita bisa nyasar Pak di Gunung Puntang Pak, karena biasanya kita kalau kesini ke berg ngopi gitu loh, nggak pernah hiking kayak gini. Ini cuman karena netizen tercinta malah ini saya hiking Pak, karena kalau ngopi doang nggak asik ya kan, ini licin lagi. Jadi kalau kalian hiking di kawasan Gunung Puntang, hati-hati ya guys, sudah licin. Terus ya biasalah gunung tuh ada kayak jurang tebing kayak gitu. Dan ya kalau kalian jatuh ke bawah sana ya mantra buka. Sekarang posisi kita ini udah ada mungkin hampir setara tinggi pohon guys, setelah kita berjalan ya. Tuh, yang tadinya kita di bawah pohon, sekarang kita udah hampir setara nih sama tinggi pohon ya. Dan masih sepi, tidak ada keberadaan orang lain lagi sampai sejauh ini. Guys, ternyata di Gunung Puntang tuh ada kaum Hiu. Lihat, ini bendera suku mereka. Lu lihat semengerikan ini ya. Tuh. Nih. Ya. Ayo lanjut guys. Ini jembatannya agak udah tua tapi kayaknya kokoh, nggak goyang sama sekali.
Dan kalian lihat ini perjalanan kita udah setengah jam dan ini masih nanjak lagi dan nggak ada orang, bener-bener literally nggak ada orang sama sekali. Ayo guys, come on. Baru istirahat guys karena sudah hampir 1 jam kali ya, 1 jam jalan. Masih nemunya kayak gini dan tuh lihat tuh di belakang tuh sama kayak gini juga, benar-benar ini nggak ada orang lain lagi yang si apa. Ayo kita terusin, ayo guys. Udah kayak orang hutan bawa-bawa tongkat karena takut ada hewan liar ya, dan capek guys. Dan kayak yang gue bilang nih, ini ada persimpangan lagi ke bawah sama ke arah sini ya nih, tapi nggak ada infografis sama sekali ke sana kemana, ke sini kemana. Ini perhutani benar-benar harus pasang lagi infografis di setiap persimpangan yang ada. Bagus kalau di kamera nggak tuh kelihatan, nggak tahu nggak tuh apa bangunan-bangunan perkotaannya karena masih ketutup sama kabut kali ya, kabut apa polisi tuh putih-putih gitu. Setelah hampir 1 jam guys, akhirnya kita nemu warung. Ada harimau, halimau ya. Akhirnya kita menemukan warung setelah hampir 1 jam gak nemu apa-apa. Ada mata air kali ya, ikut cuci tangan boleh kali. Dingin. Jajan dulu guys karena kelihatannya ke sana masih panjang. Dan di atas gunung gini tuh nggak ada listrik, tapi sinyal masih bagus, masih 4G dia. Jajan dulu, nanti kita lanjut lagi. Bangunannya bangun tiang-tiang aja dari batang pohon. Dan setelah istirahatnya, ayo kita lanjut lagi guys. Ibu nuhun. Ada tempat duduk yang konsepnya unik, jadi dia kayak gini tanpa sandaran guys. Jadi kalau lu kejengkang, lu bisa langsung sampai bawah, langsung ketemu malaikat tuh. Udah. Tadi waktu kita istirahat, gue kan ngobrol sama ibunya ya. Jadi di sini tuh airnya tuh 100% dari mata air pegunungan. Makanya tadi kenapa waktu kita sebelum ke warung ada air yang terus ngalir tanpa ada keran gitu ya, dibiarkan mengalir karena memang itu tuh airnya air dari gunung guys. Dan di sini tuh nggak ada listrik ya, nggak ada listrik sama sekali. Jadi ya mereka cuma bisa aktivitas tuh mungkin sampai jam 3 atau jam 4 udah itu harus turun dari sini karena nggak ada listrik. Sekian, dan ini pemandangannya sumpah bagus ya.
Jalannya makin sini makin nih, lu lihat ya. Dan ini gue belum pernah naik kayak gini, jadi gue juga nggak tahu ini tuh kemana sebetulnya. Tapi let's go guys, karena tadi semakin kesini semakin lebat kayak gini nih, kalian lihat ya jalanannya. Dan gue tuh nggak bawa peralatan yang kayak buat menembus kayak gini, dan kayaknya juga orang tuh jarang buat hiking ke arah atas mungkin ya. Gak tau gue yang nyasar, gak tau gimana, tapi gue tidak akan melanjutkan untuk menuju ke puncak karena jalanannya seperti ini dan tidak memungkinkan ya. Dari tadi udah gue mencoba untuk menembus tapi semakin parah, dan ini badan udah mulai gatal-gatal juga. Jadi gue memutuskan untuk kita akan kembali lagi ke jalan yang tadi kita berangkat, karena jalan itu lebih ada apa namanya, lebih jelas gitu untuk jalan setapak. Kalau kayak gini kita lewat aja susah. Let's go guys. Oke guys, jadi kita cuma sampai di Bukit Harapan karena jalannya tadi sudah nggak memungkinkan, makin kecil. Dan setelah gue nanya ke ibu warung yang tadi kita istirahat, katanya jembatannya juga rusak gitu ya, jembatannya rusak gitu. Jadi kalaupun ke sana juga buat apa kalau rusak gitu ya. Jadi gue memutuskan untuk kita jalan kembali lagi ke titik awal. Tapi pemandangan di Bukit Harapan ini bagus ya. Ayo kita turun lagi. Kita turun lewat rute lain guys, dan ini tuh lebih curam, cuman si jalanannya itu udah kayak di apa namanya, udah kayak dibentuk gitu. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan bebatuan walaupun agak landai, tapi ini tuh lebih curam, cuman si batunya udah disusun. Sama nih ada tangga tradisional nih, jadi itu dipakai buat pijakan nih, buat naik ya nih. Nemu perangkap nyamuk yang dipasang warga buat meminimalisir DBD. Yang warna merah ada di sana juga ada tuh guys. Sama di sini juga ada. Nih. Katanya alat ini bisa membantu meminimalisir nyamuk yang berpotensi menyebabkan DBD. Sana juga ada tuh. Dan kita sebentar lagi nyampe ke bawah. Ada reruntuhan, tapi gue juga nggak tahu runtuhannya itu runtuhan apa nih. Lihat, runtuhan bangunan di bawah kita lumayan gede areanya, tapi ini nggak tahu runtuhan apa. Finish sampai bawah lagi, itu udah finish nih. Lihat ini, lihat peta ini ya. Tadi kita dari sini, dari kawasan Berg Kopi, kita jalan sampai ke Bukit Harapan tadi, sampai kita
turun lagi ke sini ke Bukit Amanah ya. Itu udah sampai Bukit Amanah. Dan dekat sini kalau nggak salah ada gua. Ayo kita ke gua itu. Ini sayang banget ya di alam kayak gini. Ini ada buat pembakaran sampah kayak gini. Harusnya bisa lebih diolah lagi sih buat perhutani. Dan toiletnya coba lebih diperhatikan lagi. Ini adalah baru satu toilet selama kita jalan dari tadi ya. Baru nemu toilet satu. Tadi juga nemu yang buat pengobatan tapi kayaknya kosong, nggak digunain. Goa Belanda. Goa Belanda ini katanya dulu dipakai untuk nyimpen peralatan stasiun radio sama telepon. Ini juga mempunyai kisah mistis yang beredar di masyarakat. Konon katanya kalau ada orang yang bisa nyampe ke Curug Siliwangi gitu ya, akan mendapatkan peninggalan dari Prabu Siliwangi. Tapi sampai saat ini belum ada tuh yang bisa untuk menyentuh Curug Siliwangi. Kita nggak masuk ke dalam soalnya kayak yang berlumpur banget ya, dan gue takutnya begitu diinjek tuh langsung plus gitu loh. Dan ya dari arah dalam gua nih anginnya kayak angin AC dingin banget, sejuk gitu. Jadi buat kalian yang penasaran ya silakanlah kalian datang ke Gunung Puntang biar bisa langsung tuh masuk ke dalam. Oh iya lupa, buat masuk ke area begitu nanti kalian tuh apa namanya diarahin dulu ke sebelah sana tuh buat beli tiket masuk ya. Nanti kalian baru deh boleh masuk ke situ. Nah ini nih, ini ada sejarah stasiun radio Malabar ya. Nih, dari mulai berdirinya kapan, dibangun siapa, dulunya gimana, dipakai apa tuh ya. Dan inilah pemandangannya. Bagus kan pemandangannya. Kalau lagi cerah sebagus ini. Ini guys, radio penyiaran Malabar sekarang cuma punya doang. Karena dulu katanya memang dihancurin karena biar nggak dipakai Belanda lagi. Nah ini ada kolam yang bentuknya kayak segitiga. Katanya kalau segitiganya yang ujungnya tuh ditarik lurus, katanya itu nanti itu tembus ke Belanda kota apa gitu, sejajar gitu. Tapi nggak tahu juga. Dan pemandangannya yang luar biasa di belakang sana. Lihat. Agak berkabut karena cuacanya memang agak gerimis di sini sekarang. Kalau lagi agak berkabut ini indah banget sih. Dan di sini juga ada kafe ya. Kafe Bird. Ada toilet juga. Ada tempat boot camping juga di area sebelah sininya nih. Tuh banyak tenda-tenda ya. Ini zaman dulunya dipakai buat radio penyiaran sama Belanda nih. Kita cobain ke kafenya, kafe Bergnya ya, yang wisata-wisata ter. Dan kalau dari atas tuh makin kelihatan jelas, guys. Kita cobain di kafenya ada apa aja ya. Dan tiba-tiba hujan gede guys ya, begitu kita udah naik sini, tapi untunglah kita udah naik sini dan hujan gede. Orang-orang yang tadinya foto langsung berlarian menuju ke area kafe karena ya itulah tempat berteduhnya cuma di sini aja tuh, langsung berdesakan, nggak ada space lagi nih. Tuh berdesakan, kita juga bingung ini makan di mana. Kita udah pesen kayak gini, hujan gimana ini? Jadi kalau hujan makanan juga tuh diplastikin kayak gini biar nggak basah ya. Nah guys, jadi lu beli makanan kafe karena nggak ada tempat, hujan mereka habis tempat nih ngempet ya, kursi nggak ada. Habis ya tuh, banyak orang juga di sini kan.
Jadi walaupun pemandangannya estetik kayak gitu tuh, tuh ada tamannya segala rupa tuh, air gunung. Tetap kalau hujan fasilitasnya masih tidak memadai. Jadi ya ngemper gini lah. Oke guys, jadi kalau kalian mau ke Beguntang, usahain cek dulu cuaca ya. Ya kalau hujan, fasilitas mereka tidak memadai. Jadi walaupun ini makanan enak, ya, pemandangan bagus ya, sebadan-badan lu basah gitu loh. Nih, pantat basah, tas basah ya kan. Gimana minim tempat buat berteduh kalau hujan. Sekian. Tadinya gue mau ngambil footage dari atas, gue udah nerbangin drone nih. Ternyata dia notif kalau baling belakang tuh ada masalah tuh yang sebelah kirinya. Makanya maaf ya nggak ada footage dari atas. Ini toilet paling mending guys, di antara toilet yang lain. Ini paling mending ya kan, sumpah. Walaupun airnya agak kecil, ini mending, ada wastafel, ada tisu juga ada kan sebelah sini. Lumayan, ini buat ceweknya nih. Si begini air dari atas tuh air gunung, mereka bikin selokan kayak gini, mereka alirin ke bawah, dan di bawah mereka bikin kayak kolam kayak gini nih. Pun yang lumayan sih, apa orang-orang pakai buat cuci. Setelah hujan ternyata pemandangannya makin kelihatan. Tuh, kapasitas 24 orang nih. Nah, jadi kalau kalian ke Puntang, kalian bisa mainan air kayak gini nih. Dan ini airnya langsung dari mata air gunung, guys. Jadi bisa kalian lihat, itu jernih banget ya airnya. Nanti kita lihat lebih dekat lagi. Nih guys, lihat airnya tuh sejernih ini. Lihat. Kalau di kamera mungkin ada pantulan ya, tapi ini tuh jernih guys. Nih. Tuh. Kelihatan kan batu-batu di bawahnya tuh. Ya memang sejernih itu. Kalau kalian lihat langsung ini tuh lebih, ini airnya dingin, dingin. Dingin banget sumpah kena kaki tuh. Tuh ya, banyak yang bermain juga di kawasan sungainya. Dan ini dingin banget sumpah. Wah, nggak kuat. Lihat, jernih banget kan, kelihatan batu di bawahnya. Tuh. Nah ini kelihatan banget nih jernihnya, karena lumayan dia agak dalam gitu ya. Ini ada batu gitu ya di bawahnya, mungkin sekitar hampir 2 meter, dan kelihatan kan ke bawah. Kalian boleh deh rasain sendiri dinginnya air, jernihnya air ke Gunung Puntang. Oke, jadi itulah explorer kita dari tadi pagi sampai sekarang udah mau jam 2:30 ya guys, di Gunung Puntang.
kita ke Berg, kemana destinasi yang ada di Gunung Puntang ya. Gue juga ceritain kelemahannya dan lain-lain. Sekian dulu video ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, sama subscribe.